Usai Wakil Wali Kota Surabaya Armuji bersiteru dengan pemilik perusahaan UD Sentosa Steel, kini Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer yang dibuat geram oleh pengusaha asal Surabaya Jan Wadiada. Aneh, kok ini nggak ada kesini? Ini kesini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Mbak? Kita cuma minta pulang ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya nggak nahan, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Lo kan nggak tahu, ini orang ngasih kesini. Meski sudah mendatangi gudang dan bertemu langsung dengan pemilik perusahaan, 30 ijazah milik mantan karyawan tak kunjung diberikan. Dari hasil dialog dengan pengusaha Jan Wadiada, serta meminta keterangan dengan para pegawai, terdapat keterangan yang tak sinkron dan berbelit-belit. Selain menemukan fakta tentang dugaan penahanan ijazah, Wamenaker juga menemukan pelanggaran yang lain. Seperti denda bagi pegawai yang melaksanakan sholat Jumat, melakukan penguncian pintu dari luar, dan meminta tebusan untuk pengambilan ijazah. Sebelumnya, Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus penahanan ijazah karyawan oleh UD Sentosa Steel. Dalam rapat tersebut diungkapkan ada puluhan karyawan yang ijazahnya ditahan. Namun, pengusaha Diana masih saja menyangkal telah menahan ijazah karyawan. Meski mantan karyawan sudah menunjukkan sejumlah bukti penahanan ijazah. Tak juga menemukan titik temu, akhirnya mantan karyawan UD Sentosa Steel melapor ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi pun mengawal langsung laporan para mantan pekerja tersebut. Saya memberikan support kepada seluruh pekerja yang bekerja di Surabaya ya, yang terkait dengan apakah itu haknya mereka diambil atau merasa tidak adil dengan haknya mereka, maka salah satunya adalah ijazah. Mereka melaporkan terkait dengan ijazah yang ditahan ataupun hal lainnya. Ternyata ada teman yang kemarin itu teman-teman menggunakan Krisnu dan partner ya. Ada lagi yang teman-teman yang melaporkannya lewat ASR, Aliansi Advokat Surabaya Raya. Ya, saya minta juga lapor, sehingga Surabaya gak gaduh. Tapi sing salah ya kudu seleh. Jadi kita akan kawal terus, apakah itu di titik manapun, sehingga kita buat posko pengaduan ya. Lantas, apa langkah hukum selanjutnya pemerintah pusat dan daerah setelah perusahaan dinilai tak kooperatif dalam proses pemeriksaan? Dan betulkah selain penahanan ijazah 30 karyawan, perusahaan UD Sentosa Steel juga diduga tidak mengantongi izin? Ya, setelah Wakil Wali Kota Surabaya, ini nampaknya Wamenaker juga dibuat geram pemirsa dengan pemilik usaha UD Sentosa Steel asal Surabaya, Jawa Timur. Begitu karena kita ketahui beberapa waktu lalu, mungkin videonya juga sudah viral di berbagai media, begitu bahwa Wamenaker didampingi oleh sejumlah pihak ini sudah datang langsung mencoba untuk dialog, tetapi tidak juga membuat bahwa 31 ijazah yang kemudian ini ditahan, informasinya ini dikembalikan begitu ya. Nampak ada ketidaksinkronan begitu informasi antara pemilik usaha dan juga karyawan-karyawan yang sudah ditemui begitu. Lantas seperti apa langkah hukum dari pihak pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah? Kita akan langsung bahas di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir pemirsa. Kita akan langsung sapa Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bang Immanuel Ebenezer. Terima kasih sudah hadir Bang Noel. Ya Mbak, makasih sama-sama atas undangannya. Baik, kita juga tersambung dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji, melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Armuji. Pak Armuji, sudah bisa dengar suara di studio? Baik. Kita nanti akan tentunya berbincang juga dengan Wakil Wali Kota Surabaya, tapi juga hadir melalui sambungan Zoom Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, Pak Sigit Prianto. Selamat malam, Pak Sigit. Malam.
Mbak Tiara. Baik, terima kasih Sehat atas waktunya semuanya. di Suaranya kecil Apa ini. Kabar Indonesia Malam. Kita ke Suaranya kecil. Baik, mungkin nanti bisa diperbaiki terlebih dahulu agar terdengar lebih jelas begitu ya oleh tim kami. Kita ke Bang Noel terlebih dahulu. Bang Noel, sudah banyak sekali videonya. Bang Noel mengatakan bahwa nampaknya ada dugaan pelanggaran begitu ya. Iya. Dan juga ada hal-hal yang janggal. Bang Noel mengatakan seperti itu. Sebenarnya temuan dari kunjungan ke Jawa Timur kemarin, ke Surabaya, khususnya ke gudang dari UD Sentosa Sil ini kemarin seperti apa Bang Noel? Ya, pertama kedatangan kita kan coba kita cek ya kejadiannya sebenarnya apa ya. Jangan sampai kita pemerintah malah mendapatkan laporan-laporan yang basisnya hoax kan. Iya. Ternyata kan tidak. Makanya kita hadirkan kawan-kawan yang ijazah ditahan itu. Gitu. Nah, yang membuat kita kesal dan geram itu pertama si Budiana ini tidak mengakui bahwa ijazah itu ditahan. Oke. Kedua, dia tidak mengakui bahwa yang ditahan ini karyawannya. Tidak mengakui 31-nya tidak ada satupun yang diakui. Nggak ada yang diakuin. Bahkan mantan HRD-nya itu Mbak Putri itu pekerja di situ juga tidak diakui bahwa dia kerja di situ. Bayangin ijazahnya nggak diakuin. Kedua karyawannya tidak diakui. Bahkan dia kong kali kong tuh dengan keponakan tuh namanya Veronica. Nah, yang gantiin Mbak Putri itu waktu HRD sekarang namanya Veronica. Veronica itu bahkan dianggap bahwa sudah resign, ternyata masih kerja. Dan waktu kita bilang, loh itu masih kerja, itu tidak Pak, katanya bermain. Loh, ini perusahaan memang tempat bermain. Nah, itu yang membuat kita makin melihat, oh ini ada hal yang janggal. Berarti emang orang ini ya menurut saya ya kurang ajar sekali. Sampai tingkat di tempat itu kan kita diskusi sebelum kita diskusi di situ kan kita tanya juga, Bu di sini di mana tempat rapat, kantornya? Oh nggak ada Pak di sini. Tempat diskusi nggak ada, tempat meeting nggak ada, kantor nggak ada. Jadi pure hanya gudang aja? Iya gudang aja. Ternyata enggak kan kita naik ke atas. Saya bilang tim saya naik ke atas coba cek. Ternyata ada kantornya, ada tempat meetingnya. Jadi banyak sekali kebohongan-kebohongan yang ditutupi oleh Bu Diana ini. Tapi saya nggak ngerti kepentingannya apa. Itu dia. Kalaupun harus kita berpikir ke sana begitu ya Bang Noel ya. Kebohongan-kebohongan, kemudian juga kejanggalan-kejanggalan. Kalau dari Bang Noel sendiri menduganya ke arah mana sebenarnya? Dugaan itu kan bebas-bebas aja. Mungkin ini banyak sekali orang yang ditahan ijazahnya. Kedua, perilaku-perilaku yang menyimpang. Misalnya salah satunya sholat Jumat. Kalau orang sholat Jumat itu dipotong gajinya. Kedua, ada laporan juga kawan-kawan itu yang pekerja itu dikurung di gudang, nggak boleh kemana-mana. Kemudian ya banyak hal yang lain. Sampai sangat ekstrim ya. Jangan-jangan spare part ini spare part ilegal. Itu dugaan ya, tapi kan itu domainnya aparat penegak hukum. Saat diskusi kemarin kita di ruang meeting itu alot sekali ya. Sampai kita minta, Bu tolonglah pulangin ijazah itu. Saya nggak minta duit, saya nggak minta apa-apa. Saya hanya minta ijazah itu agar dipulangkan. Karena itu kan dokumennya, dokumen pekerja yang nggak boleh ditahan gitu loh. Bahkan dan sampai itu hari ini itu belum kembali begitu ya Bang? Belum. Kadang-kadang lupa dia, kadang-kadang mengakui. Kemarin kita pergi, dia nggak ngakuin. Nah berapa hari yang lalu saya baca, dia ngakuin. Nah makanya sebenarnya orang gimana, sakit atau apa kayak nggak tahu lah ya. Saya sampai sebetulnya kesal sekali. Saya aja yang hadir di sana aja kesal semua. Polisinya kesal, wawalinya kesal, anggota dewannya kesal. Saya kesal juga. Karena kenapa? Kok dia harus berbohong sampai kita tuh punya niat gini. Kalau seandainya pekerjanya itu punya hutang piutang, ya sudah kita bayarin. Gitu. Yang penting ijazah itu dipulangkan gitu loh. Tapi ini menjadi apa penting ya momen untuk industrial yang lain untuk jangan coba-coba menahan dokumentasi para pencari kerja. Baik, Bang ini Noel. saya kasih peringatan keras di ruang ini ya. Industrial jangan coba-coba menahan yang namanya dokumentasi pencari kerja. Oke, kami akan pidanain. Baik, tentu nanti kita akan ke sana ya, ke aturan-aturan tersebut Bang Noel. Tapi apa indikasi yang menyebutkan mungkin pandangan Bang Noel bahwa memang pemilik usaha atas nama Diana ini berbohong begitu? Bukti apa yang kemudian sudah dikantongi oleh Ada kan, dokumentasi ada lewat visual, apa semua ada semua. Dari dia tidak mengakui bahwa itu karyawannya, kemudian tidak mengakui ijazah ditahan,
sampai dia tidak mengakui bahwa yang namanya siapa tuh Veronica itu bekerja di situ, resign tanya. Jadi dia mau masang badan, entah apa yang mau dipasang. Orang kita tidak juga, bukan tidak pidana, bukan tindak apapun. Kita hanya minta agar itu dipulangkan, nggak lebih dari itu. Akhirnya manjang. Ya sudahlah. Untung aja ada polisi di sana dari Dirkrimum dari Polda, ya coba ngasih masukan, Pak, sudah katanya, jangan Bapak yang nyelesain, biar kita yang nyelesain kepolisian. Udah, biar dia berbohongnya itu sama polisi, jajal aja. Polisi kita kan terlatih ngadepin orang yang suka bohong. Baik, menarik tadi statement dari Bang Noel dan juga mungkin sudah tersebar di berbagai informasi begitu ya, bahwa ternyata ada potongan untuk mereka yang akan melangsungkan sholat Jumat. Itu benar-benar adanya dan saat ini karyawan yang masih bekerja di sana masih diberlakukan terus, Bang? Nah, soal itu saya tidak tahu ya, apakah itu berkelanjut atau tidak. Tapi saya yakin karena gini, pas kita sidak ke sana, semua yang kerja di sana satu suara. Tidak tahu, lupa. Tidak tahu, lupa. Semua. Saya panggil, Mbak, coba sini, Mbak. Kayak ada, nih kan kita tahu ya, paham psikologis orang ya. Orang itu lepas atau apa. Dia datang, ya saya nggak tahu, lupa, pergi. Tak kita, Mbak, sini Mbak, yang ada kerja di situ. Mbak, ini gimana? Oh, saya nggak tahu, saya lupa. Semua jawabannya orkestrasi sama. Jadi Bu Diana, HRD yang namanya Veronica itu, ya sama. Saya nggak punya wewenang, saya nggak tahu. Mbak, waktu itu kan orang ini, kan waktu itu namanya Mas apa itu ada tuh pencari kerja kita, Mbak kenal nggak sama dia? Kenal. Antas ijazahnya kan dititip di Mbak. Lupa. Cuman jawabannya lupa, nggak inget. Apa pokoknya semua bahasa hukum. Sangat nggak kooperatif begitu ya. Sangat tidak kooperatif. Sehingga dari pihak pemerintahan juga sulit menggali informasi berkaitan dengan hal itu atau apalagi mengajak untuk berdialog begitu ya. Nah, makanya kita serahkan kasus ini ke aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Di situ ada Pak Kapolres. Gemes juga Pak Kapolresnya. Baik. Gitu. Berkaitan dengan ini Bang Noel, ada juga informasi tebusan ya. Kalau tidak salah nominalnya adalah 2 juta rupiah untuk kemudian ini meminta ijazah tersebut. Apakah dari 31 orang tersebut ini sudah ada yang mencoba untuk menebus dengan nominal 2 juta tersebut? Kalau itu kan informasi ya, itu sifatnya informasi yang kami tidak mau terlalu jauh ke sana. Tapi ketika itu menjadi informasi, biarkan itu aparat penegak hukum menjadi alat bukti. Karena yang di lapangan kita lihat pokoknya banyak kejanggalan, bohong gitu aja. Sebenarnya bisa jadi alat itu ya, kalau apa ya namanya ya, menghalang-halangi proses penyidikan atau apa kayak gitu-gitulah. Karena nggak korporatif gitu. Kalau saya sih pengennya tuh ditutup tuh UD-nya tuh, usaha dagangnya ditutupnya, disegel lah. Karena informasinya ternyata juga bukan UD ya Bang ya, lebih dari itu bahkan. Iya. Dari itu mah ukuran dan juga kemampuannya. Itu bukan UD, itu mah CV atau PT lah. Karena kan itu alat-alat spare part mobil ya, jangan-jangan gelap gitu atau ilegal atau apa, atau pajaknya kita juga mau ngajak kawan-kawan Dirjen Pajak untuk apa evaluasi itu benar nggak bayar pajaknya gimana tuh. Baik, untuk itu nanti harus diusut begitu ya Bang Noel ya. Tadi adalah apa yang kemudian sudah didapatkan oleh Wamenaker pada saat kunjungan ataupun juga sidak begitu ya kemarin ke Surabaya, Jawa Timur. Kita akan langsung dengar Bang Noel dan juga pemirsa ini bagaimana sebenarnya kesaksian dan juga yang dialami oleh mantan karyawan dari UD Sentosa Sil ini. Sudah bergabung bersama kami Mbak Putri. Ini Mbak Putri betul. Selamat malam Mbak Putri. Dan juga didampingi oleh pihak kuasa hukum ya. Sudah ada Mbak Putri dan juga Pak Krisnu Wahyono. Selamat malam. Baik. Nampaknya sambungan masih terputus. Kita nanti akan juga gali informasi ya tentunya dari Mbak Putri apa saja yang kemudian dialami termasuk juga dengan bukti-buktinya. Kita akan bergeser terlebih dahulu. Saat ini sudah tersambung dengan Pak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya. Selamat malam Pak Armuji. Sudah bisa mendengar suara kami di studio, baik? Baik. Pak Armuji, video Anda yang kemudian ini berada di sisi depan gudang begitu ya, ini viral di media sosial, termasuk pada saat itu Anda sempat dilaporkan, ini menarik perhatian warga tentunya. Ini bagaimana dampaknya hingga saat ini? Karena kan ini sudah masuk ke ranah hukum juga informasinya, Pak Armuji. Ya, kita memang sempat kita sempat dilaporkan di Polda
Metro Polda Jawa Timur, tanggal 10 tepatnya ya. Tapi hari Seninnya namanya Bu Diana, mereka datang ke rumah dinas saya, mereka mengakui kesalahannya, apa yang saya lakukan pada saat sidak hari itu bersama korbannya yaitu mantan karyawan si Nila. Mereka sempat mengata-ngatain saya seorang penipu dan segala macamnya. Tapi tanggal hari Senin tersebut mereka sudah datang minta maaf dan kita maafkan. Itu urusan dengan saya. Tapi dengan para korban yang mantan karyawannya, yaitu di depan TV One sekarang ini juga ada namanya Putri dan mantan HRD-nya. Mereka telah banyak menceritakan kronologi kepada saya di rumah aspirasi sini. Rumah yang selalu saya menerima laporan-laporan dari warga saya tentang apa saja. Makanya proses hukum di mana para korban ini telah melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Tanjung Perak, ya tetap berlangsung. Artinya para korban ini pemerintah kota tidak lepas tangan begitu saja, tapi kita dampingi. Kita bergandengan tangan dengan para lawyer yang ada di kota Surabaya, dalam hal ini Peradi, maka apa yang telah dilakukan dan apa yang dialami oleh para korban karyawan mantan UD Sentosasil ini, mereka secara gamblang mengungkapkan satu persatu, mereka menceritakan apa yang mereka alami. Mulai dari mereka yang telah ditahan ijazahnya atau dalam tanda terima mereka disebutkan bahwa telah menerima yaitu surat berharga, dalam hal ini ijazah. Dan bahkan yang tidak ditahan ijazahnya yaitu mereka telah membayar uang sebesar 2 juta rupiah. Begitu juga sampai hampir sekitar ya berbulan-bulan, bahkan mungkin ada yang sampai 1 tahun yang dari Gresik ini, itu mereka meminta ijazahnya hampir putus asa karena selalu dijawab dengan namanya Diana ini bahwa apa yang mereka lakukan itu belum memenuhi apa yang mereka minta. Makanya ijazah tetap ditahan oleh pihak perusahaan UD Sentosasil. Singkat ceritanya seperti itu. Sekarang ini kan sudah ada pelaporan ya yang dilayangkan oleh ke pihak kepolisian begitu. Nah ini apakah terfokus dengan kejadian yang terjadi di lingkup karyawan, artinya ijazah begitu, atau juga pelanggaran administrasi? Karena kami juga mendengar informasi berkaitan dengan pelanggaran administrasi, Pak Armuji. Ini ada informasi bahwa NIB-nya ini tidak ada, kemudian juga TDG-nya ini tidak ada. Konfirmasinya seperti apa, Pak Armuji? Ya, NIB-nya itu terkuak setelah DPRD Kota Surabaya itu melakukan hearing dengan perusahaan UD Sentosasil, dalam ini yang datang adalah Diana dan suaminya. Di situ terkuak bahwa Disnaker mengatakan kota maupun provinsi mereka tidak mempunyai NIB. Itu secara administrasi. Begitu juga tentang ketenaga kerjaan, di mana Disnaker provinsi ini telah menerima suatu laporan bahwa mereka para mantan karyawan itu cuma digaji per harinya, terakhir kalau nggak salah 80.000, dan itu dibayarkan setiap hari Minggu. Artinya kan sudah tidak memenuhi persyaratan untuk UMK yang ada di kota Surabaya. Pelanggaran-pelanggaran lain indikasinya bahwa perusahaan sebesar itu baru memakai nama usaha dagang. Kalau kita melihat bersama Pak Wamen, gudangnya itu begitu besar. Dan mungkin barang-barang yang ada di sana, yang dikatakan oleh mantan karyawan, yaitu sil. Jadi itu sil itu karet
yang untuk mungkin onderdil atau spare part-nya alat-alat berat. Yang dikatakan bahwa di Indonesia itu cuma ada 2 tempat, yaitu UD Sentosasil atau satunya di lain tempat. Itu kita dilapori karyawan seperti itu. Makanya ini Dinasker Kota Surabaya dan Dinasker Provinsi Jawa Timur gentol secara administrasi untuk meneliti daripada kelengkapan yang namanya UD Sentosasil yang ada di Jalan Margomulyo. Itu keterangan-keterangan dari para karyawan banyak bercerita satu persatu apa yang mereka alami, apa yang pernah mereka kerja di sana, dan itu sudah diceritakan juga kepada pihak kepolisian. Baik, tentunya kita akan juga turut menggali ya seperti apa kemudian ini kesaksian dan juga cerita-cerita yang didapatkan, yang dialami oleh para karyawan yang pernah bekerja di sana, termasuk bagaimana awal mula masuk ke UD Sentosasil tersebut, karena kan kita ketahui Ibu Diana selaku pemilik ini biasanya pastinya akan mengetahui persis siapa-siapa karyawannya dan juga mungkin barangkali menginterview secara langsung. Itu yang nanti juga kita akan cari tahu bersama dengan Mbak Putri yang sudah bergabung bersama kami, tapi usai jeda pemirsa kami akan kembali untuk Anda. Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Saya nggak kenal sampean. Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Nipu mas. Aneh. Kok ini nggak ada kesini? Ini kesini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Mbak? Tadi ngapa? Kita cuma minta pulangnya ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya nggak. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan sebelum kami melanjutkan dialog pada malam hari ini, di layar kaca Anda saat ini merupakan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 42, begitu ya, yang bisa kita baca sama-sama di sana, di mana tertera perusahaan ini dilarang menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja atau buruh sebagai jaminan. Tentunya ini merupakan aturan-aturan yang kita harapkan berkaitan dengan kasus penahanan ijazah 31 mantan karyawan. Dan selanjutnya ini adalah kronologi kasus penahanan ijazah karyawan perusahaan Janhwa Diana, di mana 11 April 2025 Wakil Wali Kota Surabaya Pak Armuji ini melakukan sidak ke UD Sentosasil Surabaya, Jawa Timur. Kemudian setelah mendapat laporan mantan karyawan di UD Sentosasil ini mengaku bahwa ijazahnya ditahan. Saat disidak muncul pengakuan para karyawan selain ijazah ditahan, ini gaji mereka juga dipotong jika sholat Jumat dan karyawan pun juga dilakukan penyekapan. Diana yang sempat tak terima justru melaporkan Armuji ke Polda Jawa Timur dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Sementara itu 30 mantan pekerja di UD Sentosasil melaporkan praktik penahanan ijazah kepada Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Pada tanggal 15 April 2025, Diana pun sempat menghadiri mediasi dan hearing bersama DPRD Kota Surabaya untuk membahas permasalahan penahanan ijazah karyawan. Selanjutnya, 17 April, 30 mantan karyawan UD Sentosasil ijazahnya ditahan melapor ke Polres Tanjung Perak, Surabaya. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan milik Diana.
Ya, tadi tertera ada 30 orang yang kemudian ini mengaku ijazahnya ditahan begitu ya. Saat ini sudah bertambah menjadi 31 orang pemirsa karena satu orang lagi ini juga kemudian melapor. Kita akan coba untuk mengkonfirmasi hal tersebut pada korban ya yang kemudian ini sudah tersambung bersama kami ada Mbak Putri dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Mas Krisnu. Selamat malam Mbak Putri dan Mas Krisnu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Baik Mas Krisnu, saya izin ke Mbak Putri terlebih dahulu. Mbak Putri mungkin boleh diceritakan ya awal mula Anda mendaftar sebagai karyawan begitu ya di UD Sentosa Sil ini seperti apa dan juga sebenarnya persyaratannya bagaimana? Untuk perekrutan karyawan, yang pertama mereka melihat lowongan ada dari Facebook, Instagram, ada dari WebEx. Nah, lalu mereka mungkin berhubungan langsung dengan Gijana, saya juga tidak tahu karena tidak melalui saya langsung ke mereka ya. Nah, terus setelah itu mereka datang ke lokasi, mereka memberikan lamaran fisik, itu terus saya interview, setelah itu begitu mereka kalau mau masuk, saya kasih penjelasan di sini ada 2 pilihan opsi untuk jaminan kerja di sini di perusahaan tersebut. Jaminan yang pertama itu menaruh ijazah asli minimal SMA atau SMK. Yang kedua, mereka menaruh uang jaminan pengganti ijazah sebesar 2 juta. Setelah itu, kalau mereka menaruh ijazah asli minimal SMA atau SMK, mereka menaruh perusahaan di hari kedua mereka bekerja. Setelah itu, nanti di hari kedua mereka bekerja, sudah menyerahkan ijazah asli, lalu nanti saya bawa ijazah asli itu, saya konfirmasi dengan Bupero, aku kasih gitu. Nah, terus habis itu, setelah itu nanti Bupero yang memprint juga tanda terima, surat-surat yang lain-lain. Nah, itu nanti dikembalikan lagi ke saya. Setelah itu saya panggil karyawan tersebut untuk tanda terima dan surat yang lain-lain tersebut. Baik, Mbak Putri, mohon maaf. Ya. Mbak Putri, mohon maaf kami mengalami kendala audio, mungkin nanti akan kami perbaiki dan kami mengarah ke Anda kembali. Tapi sebelumnya kita ke Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, ini tadi sudah ada informasi bahwa memang kalau perusahaan terkait ini ternyata tidak mengantongi tanda daftar gudang atau TDG begitu ya Pak ya. Kemudian juga temuan dari Menaker mungkin HIB-nya ini juga tidak ada. Nah ini berkaitan dengan hal ini sudah sejauh mana penyidikan sementara mungkin yang didapatkan oleh pihak Disnaker? Selamat malam atau selamat sore Mbak Tiara. Yang saya hormati Pak Wamen, Pak Immanuel Ebenezer, Pak Armuji, Pak Wakil Wali Kota Surabaya, dan Mas Krisnu sebagai pendamping. Mohon izin, saya dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi mewakili pemerintah provinsi. Apa yang disampaikan Mbak Tiara sebenarnya kaitannya kronologis ini, pengawas kita sudah menindaklanjuti dari mulai awal aduan dan Dinas Kota Surabaya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sudah mengeluarkan juga anjuran kaitannya dengan ijazah jangan ditahan, harus diberikan, dan pengawas kita di provinsi yang punya kewenangan untuk supervisi mengawasi, yaitu pertama wajib lapor harus ada, kemudian istilahnya terkait dengan penahanan ijazah ini, provinsilah satu-satunya sebenarnya yang punya perda terkait dengan masalah penahanan ijazah ini yang diatur di perda yang ada di Jawa Timur. Dan peran kita ikuti, kita backup apa yang disampaikan Pak Wamen, Pak Wakil Wali Kota Surabaya, tadi pengawas kita sudah mengikuti, dan terakhir besok apa yang sudah disampaikan sama Mbak Tiara ditindaklanjuti, didalami, termasuk
kalau ada hak-hak yang lain. Jadi besok hari Senin yang disampaikan tadi ditindaklanjuti. Dan saya informasikan salah satu di provinsi di Indonesia ini yang punya perda mengenai masalah ketenaga kerjaan termasuk untuk penahanan ijazah ini Jawa Timur. Dan saya sampaikan pengalaman selama ini, hampir tiap bulan kita ada aduan untuk penahanan ijazah. Tapi begitu disurati, diperingatkan, itu Ibu kooperatif dan diberikan. Nah, inilah barusan CV atau Sentosa Sil inilah yang kelihatannya yang belum kooperatif, tapi ini tetap provinsi berperan, tidak lemah untuk mengawal ini, tetap kita selesaikan sampai tuntas. Baik, Pak Sigit. Ini yang itu. Terima kasih sementara itu. Pak Sigit, kalau dari Disnaker sendiri menerima informasi berkaitan dengan penahanan 31 ijazah ini sebenarnya sudah sejak kapan? Apakah memang baru sejak Pak Armuji datang ke lokasi kah, atau memang sebenarnya sebelumnya Disnaker ini sudah menerima informasi tersebut? Mohon izin Mbak Tiara, sebenarnya provinsi sudah melakukan itu sebelum akhir tahun itu. Nah, viralnya, puncaknya, peaknya ya minggu-minggu ini. Sebenarnya kita sudah kerjasama dengan teman-teman mediator yang sudah di Surabaya. Ternyata sudah turun berulang-ulang, tidak kooperatif, dan petugas kita tidak bisa masuk, sampai kita panggil, kita bantu. Nah, akhirnya puncaknya dari Pak teman-teman ini, pekerja ini sampai ke ini lapor ke Pak Armuji atau Pak Wamen, akhirnya turun seperti ini. Jadi sebenarnya peran provinsi satu-satunya yang dipercaya dengan undang-undang untuk melakukan pemeriksaan, pembinaan sampai nanti law enforcement kita yang megang peran yang ada di provinsi, karena sesuai dengan undang-undang bahwa pengawas ketenagakerjaan yang ada di provinsi ini tetap pembinaannya dari kementerian yang Pak Wamen, dan objek riksa ini memang di tempatnya Pak Bupati Wali Kota. Contohnya di Surabaya, ya ini saya bersyukur Bapak-bapak ini sudah hadir membackup kita, dan tinggal ini pendalaman untuk melakukan ini penindakan. Dan yang jadi kendala memang pimpinan perusahaannya tidak yang kurang kooperatif begitu ya Pak Sigit ya. Yang lain kelihatannya kurang kooperatif. Baik, itu sekalipun dari Disnaker tadi sudah kita dengar sama-sama bahwa sudah mengetahui hal ini sejak akhir tahun 2024 begitu ya. Sangat alot tentunya karena memang komunikasi yang terjalin dengan pengusaha terkait ini juga sangat susah untuk ditembus. Kita akan coba dengar terlebih dahulu keterangan dari Mbak Putri yang mungkin sudah tersambung komunikasinya lebih baik. Mbak Putri, sudah bisa mendengar suara kami di studio? Sudah, ya terdengar. Baik, Mbak Putri, artinya bisa dikonfirmasi ya bahwa memang betul pada saat Mbak Putri ini masuk ke perusahaan tersebut, syarat utamanya adalah berkenan jika ijazahnya ini ditahan terlebih dahulu? Betul. Berapa lama pada saat itu dijanjikannya, Mbak? Kalau berapa lamanya sesuai dia bekerjanya. Kalau memang penahanannya, ini peraturannya minimal 1,5 tahun kerjanya. 1,5 tahun pada saat itu awalnya akan dikembalikan tanpa adanya pemungutan biaya apapun. Tanpa adanya, betul. Baik, setelah itu Mbak Putri mencoba untuk meminta lagi dan responnya seperti apa? Saya sudah bekerja tahun, tapi saya keluarnya belum standar. Nah, otomatis disuruh 10 juta pasti. Baik, sayang sekali kita kembali lagi harus memperbaiki sambungan komunikasi dengan Mbak Putri. Saya ke Pak Armuji terlebih dahulu.
Pak Armuji, ini setelah diketahui ya nampaknya ada pelanggaran administrasi, tidak hanya itu secara ketenaga kerjaan juga. Ini yang kemudian nanti akan didalami terlebih dahulu oleh pihak pemerintah daerah ini, fokus ke arah mana dulu Pak Armuji? Ya tentunya sesuai dengan kewenangan daripada Dinas Kota Surabaya, tentunya tentang izin-izinnya. Kenapa izin-izinnya? Karena domisili dari perusahaan tersebut ada di wilayah Kota Surabaya. Makanya izin-izin yang didalami oleh Dinas Kota Surabaya itu berkaitan administrasi izinnya. Nanti kalau mengenai upah, mengenai ketenaga kerjaan dan segala macamnya, itu domainnya Dinas Provinsi Jawa Timur. Jadi nanti saling bekerja sama, saling sharing untuk memberikan suatu informasi dan saling untuk mengumpulkan data satu sama lainnya untuk didalami lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang lainnya yaitu tentang penyimpanan dan mungkin ijazahnya akan dihilangkan, itu adalah domain daripada pihak kepolisian. Jadi sudah mempunyai satu kewenangan sendiri-sendiri dan tupoksinya itu nanti kita akan bekerja sama saling untuk bisa membantu dan saling memberikan data yang lebih komplit lagi. DG ya yang kemudian ini belum dimiliki oleh perusahaan UD Sentosasil ini ternyata. Ini kan harus diperbarui seharusnya 5 tahun sekali Pak Armuji. Apakah ini bisa dikatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya ini kecolongan begitu berkaitan dengan hal ini? Sebenarnya tidak kecolongan, tadi seringkali beberapa kali pegawai kita telah melakukan sidak ke sana maupun provinsi. Ini menemui jalan buntu, artinya mereka tidak mau membukakan pintu. Nah, dipanggil pun perusahaan ini juga tidak mau datang untuk menghadiri undangan dari instansi terkait. Ini kan repot. Makanya pada saat begitu Nila mengatakan mereka sudah ke dinas provinsi, dinas pemerintah kota mengalami belum menemukan jalan solusinya. Makanya saya mempunyai inisiatif, mosok sih aku merono ini perusahaan sidak ke sana juga tidak ada kooperatifnya, tidak ada welcome-nya. Ternyata betul. Nah, makanya waktu mereka minta maaf saya sampaikan kepada Bu Diana dan Pak Hendi ini, awakmu lak diundang oleh instansi terkait harus datang, kudu teko. Supaya apa? Supaya saling menghargai dan saling menghormati, karena undangan tersebut itu jangan dikatakan nantinya itu salah alamat, itu bukan tempat usaha saya dan segala macamnya. Itu alasan klasik, itu alasan administrasi. Tapi sudah tahu kemarin pada saat habis minta maaf saya, mereka datang ke DPRD Kota Surabaya, mereka hadir dan mereka mau kooperatif. Baik, saya ke Bang Noel. Bang Noel, kalau dilihat ya, mungkin dari sudut pandang pemilik usaha, tujuannya mungkin barangkali sekalipun ini salah ya Bang ya, adalah untuk menjaga komitmen para karyawan tersebut agar tidak seenaknya begitu ya, tidak keluar masuk dan lain sebagainya. Tapi kita lihat ternyata di Perda sendiri ada aturannya, bahkan secara Undang-Undang Ketenaga Kerjaan juga ada bahwa itu sebenarnya hak karyawan untuk kemudian mereka memilih perusahaan mana yang sesuai begitu ya. Anda sendiri melihatnya bagaimana? Ini untuk bagi pemilik usaha aman, karyawannya juga aman begitu? Yap, soal gini ya. Ini kan sebetulnya peristiwa yang aneh ya. Perusahaan usaha dagang ini, UD Sentosa ini melakukan penahanan terhadap dokumentasi pribadi seseorang. Untung aja di Surabaya itu ada Perda nomor 8 tahun 2016 ini. Bahkan itu ada sanksi pidananya 6 bulan. Jadi menurut saya ya kita belajar dari kasus ini ya, agar industrial itu tidak lagi melakukan hal-hal yang serupa yang dilakukan oleh UD Sentosa ini. Nah, tadi saya bersyukur memang kasus ini sudah ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur. Lantas itu dilanjutkan juga oleh Pak Asmuji. Sampai ini baru sejarah di Republik ini, pemerintah daerah, pimpinan daerah melakukan keberpihakan terhadap rakyat dilaporkan ke polisi dengan perusahaan.
Baru nih sejarah Indonesia Pak Asmuji ini. Makanya saya bilang kesel banget, saya mangkal sekali, makanya saya datang juga ke sana. Sama juga responnya mereka tidak korporatif. Jadi ke depan ya semoga ini jadi pembelajaran ya buat kita semua agar hal-hal ini tidak bisa terjadi lagi, tidak terulang. Nah itu pentingnya kolaborasi. Tadi sudah disampaikan lah ya, Dinas Tenaga Kerja kita sudah bekerja cukup sangat responsif. Bahkan sama jawabannya, nggak dilayanin. Itu kepala daerah aja dilaporin. Kepala daerah Pak Asmuji itu dilaporin. Dengan respon yang kurang baik begitu kurang, ya? Saya aja datang sana nggak cuekin juga. Nggak dibukain tuh pintu gerbangnya. Digembok. Sebenarnya sudahlah, kita harus sabar-sabar kali ya kan. Pas Muji aja yang begitu sabar banget dimaafin, gitu loh. Pak polisi juga maafin, semua maafin, tapi proses hukumnya nggak bisa, harus berjalan, harus berjalan biar kita tahu nih apa sebetulnya yang dia tutupin nih. Yang bisa melakukan itu kan cuma domainnya kepolisian, aparat penegak hukum kita, dan kita dukung aja. Saya yakin sekali Polda Jawa Timur, kemudian Kapolres Surabaya, Pak Lutfi, gercep nih semua nih. Yang satu nanganin soal apanya, Poldanya soal apanya. Jadi gercep nih. Jadi ya semoga sinergisitas ini bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh kita semua ya. Agar semua itu tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena kita juga kan mau ke depan ini industrial ini ya bisa bergandeng tangan dengan kawan-kawan buruhnya. Apalagi kita punya ke depan itu ada HIP. Itu hubungan industrial Pancasila. Harus paham tentang itu. Jadi kita juga butuh yang namanya dua komponen ini. Industrial juga kita butuh, tenaga kerja juga kita butuh, buruh, selalu kolaborasi aja. Berkaitan dengan susahnya atau sulitnya komunikasi dengan Ibu Diana ini, sebenarnya kami juga sudah mencoba begitu ya, Bang ya, untuk hadir malam ini. Awalnya memang beliau berkenan untuk bergabung dalam diskusi dan juga dialog di Apa Kabar Indonesia Malam, tapi di akhir-akhir waktu tadi beliau membatalkan. Kesel gak? Untuk kemudian tentunya ini sangat disayangkan begitu ya, karena kan ini menjadi salah satu kesempatan untuk kemudian bisa mendengar kedua belah pihak begitu. Nah, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda, pemirsa, usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda masih kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami akan coba sekali lagi untuk kemudian menghubungi Mbak Putri selaku mantan karyawan dari UD Sentosa Sil. Selamat malam Mbak Putri. Iya, selamat malam. Baik, audionya sudah jelas, alhamdulillah. Mbak Putri, mungkin tadi bisa diperjelas ya. Jadi setelah Anda mendaftar sebagai karyawan, ini mengenai penahanan ijazah tersebut ini disampaikan langsungkah oleh Ibu Diana atau oleh siapa sebenarnya? Betul. Karena saya kan berhubungannya langsung dengan Bu Diananya. Jadi kalau ada apa-apa tentang rekrutmen, tentang untuk pasang lowongan, Bu Diana langsung atau saya langsung berhubungan dengan Bu Diana sendiri, begitu. Baik, Mbak, kami juga ingin konfirmasi beberapa hal ya yang kemarin-kemarin ini juga muncul mencuat di masyarakat berkaitan dengan diminta uang 2 juta, kemudian juga dikunci dari luar dan juga gaji yang kemudian ini dipotong pada saat melakukan sholat Jumat. Ini betul adanya, Mbak Putri? Betul adanya memang. Seperti itu. Aturan perusahaan memang seperti itu. Baik, seperti apa pada saat itu kejadian dan juga penyampaiannya kepada karyawan? Penyampaian pada karyawan itu ketika misal kayak sholat Jumat gitu ya. Lah, ini penyampaian langsung. Peraturannya ini disampaikan secara lisan. Jadi kalau ada yang sholat Jumat, itu uang makan kita potong 10.000. Uang 10.000 itu sebenarnya kita istirahatkan 20 menit ya. Lah, kalau Jumatan pasti lebih dari 20 menit. Nah, uang 10.000 itu untuk mengganti istirahat yang lebih dari 20 menit tersebut. Ini yang melakukan pemotongan siapa Mbak Putri? Dari Bu Diana langsungkah atau semacam tangan kanannya atau HRD mungkin? Kalau waktu saya bekerja di sana, saya yang melakukan pemotongan langsung. Oh, Mbak Putri sendiri? Perintah Bu Diana. Diperintah oleh Ibu perintahnya Diana. Dari Bu Diana. Saya nggak mungkin sewenang-wenang untuk melakukan itu kalau tidak ada perintah dari Bu Diana, kan begitu.
Oke. Jadi sekarang jika ada respon bahwa ternyata Bu Diana ini tidak mengenal sama sekali dari ke-31 orang karyawan ini, Anda sendiri seperti apa menanggapinya? Ya, kita buktikan saja. Kalau memang dia mengaku tidak mengenal, kan kita punya bukti-bukti semuanya. Video saya bekerja di situ, saya bekerja mejanya bersebelahan dengan Bu Vero. Bu Vero ini siapa, Terus Mbak saya Putri? Bu Vero ini sepengenalan saya, ponakannya Bu Diana sendiri. Oke, di perusahaan tersebut sebagai? Kas besar, istilahnya HRD yang lebih tinggi jabatannya dari saya. Oh, jadi Mbak Putri ini di perusahaan tersebut ini sebagai HRD begitu ya? Ya, yang kas kecil, yang istilahnya masih di bawahnya begitu. Berapa lama Mbak Putri? Saya di situ kerja dari Agustus 2022 sampai Desember 2024. Oke, mungkin bisa diberikan gambarannya ya Mbak Putri ya kepada pemirsa. Karena kan ini sebenarnya sangat-sangat tidak masuk akal begitu untuk kami semua yang ada di sini sebenarnya. Bagaimana bisa seorang pemilik perusahaan ini kemudian memerintahkan ke HRD-nya untuk memberikan potongan ketika karyawan tersebut sholat Jumat. Ini bahasanya pada saat itu bagaimana Mbak Putri? Bahasanya itu begini, Putri, kamu jangan lupa ya, nanti kalau ada yang Jumatan, itu dipotong 10.000 uang makannya. Kalau yang mau Jumatan, kalau memang mereka tidak mau Jumatan, ya enggak kita potong. Hanya yang mereka mau Jumatan, keluar Jumatan itu. Itu disampaikan langsung dari Bu Diananya langsung. Baik. Mbak Putri mungkin boleh juga diberikan gambaran, sesignifikan apa 10.000 untuk karyawan? Mereka ini dibayar per hari berapa atau mungkin seminggu berapa, sebulan kisarannya Mbak Putri? Per hari di waktu itu, ini kan per tahun selalu naik ya uang makannya. Terakhir itu ada 75.000, ini contoh di zaman 75.000 masih ada. Lah nanti 75.000 uang makan per hari itu yang kita potong 10.000. Kan sisanya tinggal 65.000, yaitu mereka terimanya kalau Jumatan 65.000 per hari Jumat aja. Kalau untuk perincian uang makan, contoh waktu di 75.000, uang makan per hari 75.000. Setelah itu nanti ada bonus mingguan 75.000, ada bonus bulanan 300, ada gaji bulanan untuk admin 400, untuk staf gudangnya perubahan aturan itu 600.000. Jadi kalau untuk saya bahas admin dulu ya. Admin uang makan 75, bonus mingguan 75, bonus bulanan 300, gaji bulanannya 400. Setelah itu nanti kalau mereka yang menaruh ijazah asli minimal SMA SMK, uang makan sama bonus mingguan kita berikan di setiap hari Sabtu. Untuk bonus bulanan itu ada periode tanggalnya menghitung dari tanggal 26 ketemu tanggal 25. Terimanya di akhir bulan bersamaan dengan gaji bulanan. Gaji bulanan ini Mbak, itu tidak diberikan langsung oleh Bu Diana, tapi melalui tahap untuk admin. Tahap apa? Mereka harus menguasai semua job desk admin. Penguasaan untuk jawab WhatsApp, untuk urusan admin dan lain-lain, buat surat jalan, cetak nota. Setelah itu nanti dia juga harus menguasai kinerja yang ada di lapangan atau kerjanya staf gudang. Dia tidak hanya kerja di Margomulyo. Sentosa Sil ini juga punya toko di Dupak juga. Admin ini nanti dilarikan ke toko Dupak juga. Mereka juga harus menguasai Dupak juga. Baik. Menunggu beberapa bulan, setelah itu mereka baru dapat gaji bulanan. Baik, Mbak Putri, itu semua berlangsung sejak kapan dan berapa karyawan yang ada di sana? Kalau karyawan kita jujur ya Mbak, keluar masuk. Karena utamanya apa? Ada aturan-aturan yang tidak jelas, setelah itu ada denda dan lain-lain. Itu yang membuat karyawan keluar masuk. Begitu. Oke, dan itu sudah berlangsung memang sejak Anda ada di situ? Iya, pertama kali saya masuk, itu sudah begitu. Keluar masuk karyawan, gitu. Mbak Putri sendiri? Keluar atau resign-nya ini kenapa Mbak? Saya resign karena saya gak kuat dengan denda-denda yang ada Mbak. Saya kerjakan cari uang ya, bukan untuk didenda saja. Denda saya di situ aja sudah berapa gitu loh. Jadi bukan kesalahan saya, tapi saya yang suruh ganti. Contoh,
Contoh ya Mbak ya, boleh ya dikasih contoh ya? Silakan. Contoh, saya kan mengajari anak-anak untuk ceker barang sore. Kita biasa sore menyiapkan barang kiriman untuk supir, biar paginya langsung berangkat supirnya ini. Saya mengajari anak baru. Anak baru ini kelalaian menghilangkan barang 1 dus dan harganya 3.300.000. Nah, yang dikenakan denda bukan anak baru ini, tapi saya yang dikenakan. Saya yang mengajari ini yang dikenakan denda, Mbak. Apakah adil? Kan sangat nggak adil bagi saya. Iya, gitu. iya. Baik. Kemudian ini bukan saya saja yang merasakan ya? denda-denda ini, bukan saya saja, bukan. Seluruh karyawan yang ada di situ, kecuali seniornya ya. Oke, baik. Mbak, jadi sekarang ini sampai dengan hari ini ijazah Mbak Putri artinya kan memang belum kembali ke Mbak Putri ya? Belum. Nah, seperti apa Mbak dampak yang Mbak Putri rasakan dengan ijazah yang tidak kunjung kembali dan juga adanya kasus ini? Pertama, saya belum dapat kerjaan, bisa cari kerjaan. Setelah itu kalau perusahaan kan juga maunya melihat ijazah asli ini ada enggak. Iya kalau kita punya fotokopinya, kalau enggak punya gimana? Kita juga sekolah sudah 3 tahun itu kan bukan pakai bayarnya, bukan pakai daun kan Mbak. Kita pakai uang orang tua kita bayar, ya kan? Mungkin memang bagi mereka hanya ijazah SMA atau SMK, tapi itu sangat berarti bagi kita. Kita nggak minta apa-apa, cuman tolong kembalikan ijazah kami, itu aja. Minta tolong, saya sangat minta tolong. Jangan diperpanjang lagi, kita semua juga di sini capek Mbak. Yang membuat lama kan bukan kita. Baik. Baik Mbak Putri, saya boleh izin untuk bicara dengan Pak Krisnu ya. Mungkin audionya bisa disambungkan. Baik, karena saat ini kita ketahui sudah memasuki proses hukum begitu ya. Pak Krisnu, kalau... Baik, Pak Krisnu sudah bisa mendengar suara kami di studio? Pak Krisnu? Baik. Baik, nanti kita akan coba ke Pak Krisnu ya untuk mengetahui langkah hukumnya sudah sejauh apa yang ditempuh begitu ya. Bang Noel, mendengar cerita tadi saya yakin Bang Noel ini pasti juga menjadi pihak pertama juga yang mendengar setelah sebelum saya begitu ya. Apa yang perlu diperbaiki Bang berkaitan dengan aturan mungkin dari ketenagakerjaan kita? Anda tadi juga sudah menyebutkan bahwa untuk pasal sendiri sebenarnya yang lebih spesifik adalah untungnya ada di Perda begitu ya. Ini apa yang perlu menjadi evaluasi? Kalau soal regulasi dan sebagainya kan sudah ada. Ya. Nah problemnya ini kan tidak kooperatif aja di antara sekian banyak perusahaan industrial di Surabaya, kawasan industri sana. Cuman PT UD Sentosa ini doang yang nggak kooperatif. Pertama laporan tenaga kerjanya, lantas apanya, izinnya, gudang dan semuanya kan ternyata tidak ada. Lalu semua di situ kan ada pusat pergudangan juga, semua ada izinnya semua. Artinya langkah-langkah regulasi gitu ya, semua itu sudah ada, instrumen-instrumen itu. Nah problemnya kan cuma ada di UD Sentosa ini aja, tapi ya ini pelajaran ya, pelajaran untuk semua industrial. Tadi poinnya jangan lakukan hal itu ke karyawan atau ke burunya atau pekerja, karena itu tidak baik sekali. Dan kita juga pemerintah-pemerintah daerah lain bisa juga belajar dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, terkait regulasi. Ada Perda 8 2016 ini bisa diadopsi karena ini sangat bagus sekali untuk perlindungan tenaga kerja terkait dokumentasi ya pribadi yang nggak boleh ditahan oleh industrial. Dan kita lihat kemarin laporan, berapa laporan itu ada di Batam PT apa itu, sama juga di Bekasi GNT juga melakukan hal yang sama katanya. Ini nanti kita akan telusuri nih. Pokoknya perusahaan-perusahaan yang coba-coba main-main begini, lantas termasuk yang tadi ya Bang ya, yang disebutkan bahwa ternyata Sentosa Steel ini juga ada cabangnya begitu. Ada cabangnya tuh, ada berapa belas gitu. Ini nanti akan ditelusuri juga. Oh telusurin, kita sudah perintahkan ke Dinas Tenaga Kerja kita, khususnya pengawas ya, untuk cepat langsung gerak cepat. Sebetulnya sih udah gerak cepat nih mereka. Nah problemnya ini memang tidak korporatif. Bayangkan HRD-nya nggak dikenal. Padahal Mbak Putri itu nggak diakuin, nggak kenal, ijazah nggak kenal, orang nggak kenal. Nah kita kenal nggak tahu, lupa.
Gimana jawabannya kalau begitu? Ya. Kan kesel. Padahal dia punya hak tanggung jawab publiknya, tadi diundang di sini nggak mau. Ya. Gimana kesel itu? Kita sudah berhadapan-hadapannya, dicuekin. Oke, baik. Saya ke Pak Sigit. Pak Sigit, tadi kita sudah dengar sama-sama bagaimana kemudian ini awal dari kronologi, cerita dari pihak korban dalam hal ini adalah karyawan, begitu ya. Apa langkah tegas dari Anda selaku Kepala Dinas, begitu ya, dan jajarannya mungkin? Terima kasih, Mbak Tiara. Apa yang disampaikan Pak Wamen, pengawas kita kebetulan ada di provinsi, tetap melakukan pendalaman dan sesuai aduan kita tindak lanjuti sampai tuntas dan selesai. Itu salah satunya yang mulai hari Senin, itu kita sudah melakukan panggilan, nanti hari Senin besok, mudah-mudahan mendapatkan kejelasan dan dapat solusi yang terbaik. Itulah sebenarnya provinsi hadir untuk melayani yang lebih baik. Kemudian kebetulan Jawa Timur salah satu yang punya perda tadi, yang salah satunya untuk penahanan jasa, ya ada sanksinya 6 bulan kurungan atau 50 juta. Sebenarnya bukan masalah itunya, sebenarnya gimana pemberi kerja, perusahaan, ini kooperatif, dan harus saling menghargai, memberikan hak-haknya yang diperlukan untuk teman-teman pekerja. Itu aja yang bisa kita sampaikan, dan kita tetap kawal sampai selesai untuk permasalahan ini. Saya terima kasih Pak Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji yang sudah hadir dan proaktif, sehingga teman-teman pekerja juga merasa bahwa tentu kita negara tunggu ini ya Pak hadir. ya, karena memang laporan ini juga sejak tahun 2024 yang bersangkutan, yang berkaitan langsung ingin segera mendapatkan impact dan juga kepastiannya, begitu. Saya akan ke Mas Krisnu terlebih dahulu. Mas Krisnu, boleh diberikan gambaran dan juga bayangan begitu ya, nantinya ini proses hukumnya akan seperti apa begitu, Mas Krisnu? Siap. Selamat malam Mbak Tiara. Selamat malam Pak Wamen. Kelihatannya Pak Wamen masih suasana gemasnya masih terbawa sampai Jakarta ini kelihatannya ini. Itu bahkan Pak Wamen. Jadi gini, terima kasih Mbak Tiara. Akan kami jelaskan ya. Sebenarnya saya akan menceritakan kronologi dari awal bagaimana rekrutmen daripada UD Sentosasil ini. Jadi pada tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024, para pekerja ini mendapatkan informasi lowongan kerja melalui 3 platform atau 3 aplikasi. Salah satunya melalui Facebook, melalui OLX, dan aplikasi Kita Lulus. Nah, dari situ semua lamaran itu ada yang ditujukan dari PT Winar Internusa dan yang lain di Sentosasil. Nah, semua para pekerja ini ketika menghubungi situs atau menghubungi nomor yang tertera di dalam uploadan melalui media sosial itu diarahkan kepada di mana pergudangan atau di mana tempat yang lagi digerebek kemarin itu, yang didatangi oleh Pak Wamen itu. Semua para pekerja itu datangnya di situ, melakukan interview, bahkan melakukan pekerjaannya di situ. Dan kita temukan fakta bahwa UD Sentosasil itu tidak ditemukan badan hukum maupun perizinannya. Dan setelah kita perdalam, kita temukan fakta bahwa yang keterkaitannya dengan itu ada 22 badan usaha. Ya Mbak Tiara dengar? Ya, silakan Mas Krisnu. Nah, di situ kepemilikannya itu atas nama, sebentar Mbak Tiara, kita lihat data dulu. Semua atas kepemilikannya atas Hendy Sunaryo. Dan salah satunya ada Hendy Sunaryo dan Suwito Sunaryo. Nah, ini kita masih perdalam lagi. Tadi
Mbak Tiara menyampaikan bahwa langkah apa yang akan kita tempuh. Kemarin kita sudah melakukan laporan di Polres Tanjung Perak, dan ini kan korban terus bertambah nih yang menghubungi kami dan yang menguasakan kepada kami. Ini rencana besok Senin ini akan kita laporkan di Polda Jawa Timur. Total ada berapa? Berarti semuanya Pak Krisno? Yang menguasakan ke kami sampai saat ini 30 orang. 30 orang? 30 orang. Oke, baik. Selain daripada itu Mbak Tiara, ini perkara penahanan ijazah ini di luar daripada itu, kita sudah melaporkan ke Disnaker Provinsi Jawa Timur terkait masalah upah yang di bawah minimum, lembur yang tidak terbayarkan, dan itu masih dalam pendalaman Disnaker Provinsi Jawa Timur. Oke, baik. Terima kasih. Saya bergeser ke Pak Armuji. Pak Armuji, ini nampaknya sudah ada langkah ya tentunya yang tadi sama-sama kita dengar yang akan dilakukan oleh pihak korban, begitu juga oleh dari Disnaker juga di sana untuk pendampingan secara langsung dari Kota Surabaya sendiri seperti apa? Pendampingan langsung dari pemerintah Kota Surabaya, kita bekerjasama dengan teman-teman kuasa hukum yang telah diberikan dan mengadvokasi para mantan karyawan dari UD Sentosa Sil, yaitu tetap jadi terus kita kawal sampai pengusutan ini selesai, sampai semuanya akan bisa terang benderang, baik itu masalah perizinannya, baik itu masalah upahnya, atau mungkin masalah-masalah yang nanti akan menjadi temuan tim hukum kita, atau mungkin menjadi temuan pihak-pihak kepolisian. Inilah yang tentunya diharapkan oleh masyarakat supaya masalah ini segera clear, segera tuntas, dan semua bisa bekerjasama dengan baik, semuanya bisa akan menjalankan tugasnya masing-masing tanpa adanya suatu intervensi, tanpa adanya suatu tekanan, baik itu pelapor maupun yang lainnya. Ini harapan kita semua, harapan pemerintah kota, tentunya harapan masyarakat Kota Surabaya, semuanya akan bisa terselesaikan dengan baik. Baik, itu yang juga kita harapkan. Terima kasih Pak Armuji. Semoga ke depannya ini ijazah yang saat ini masih ditahan bisa segera dikembalikan begitu ya, dan juga proses hukumnya sesuai dengan tuntutan para karyawan ataupun juga dalam hal ini adalah korban. Terima kasih Pak Armuji dan juga Pak Sigit, Mbak Putri, kemudian Mas Krisno, Bang Noel, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya hadir di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa.